Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian dan siapapun yang bisa menyaksikan acara ini, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali hadir untuk tampil di acara talkshow atau obrolan ringan yang merupakan rangkaian dari Inakraf 2022. Dan sebelumnya kami mohon izin, kami sudah dilakukan dengan tes antigen, kemudian tes suhu dan lain-lain, dan mohon izin untuk kami membuka ya supaya lebih leluasa gitu ya Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kami lanjutkan bahwa acara talkshow pada hari ini merupakan rangkaian dari talkshow sebelum-sebelumnya dalam rangkaian Inakraf 2022. Yang pertama itu ada talkshow terkait dengan pengembangan ekspor. Kemudian yang kedua kita ngobrol juga dengan kaum milenial yang sudah go international produknya. Kemudian terkait juga dengan skema pembiayaan maupun ekspektasi dari UKM untuk pembiayaan. Nah, pada sesi siang hari ini kita sudah hadirkan dua narasumber yang kita ngobrol-ngobrol nih terkait dengan Inakraf. Yang pertama sudah hadir di sini adalah Ibu Hedia Masari. Beliau adalah Ketua ASEPI Jawa Barat. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih terkait dengan Inakraf dan lain-lain karena beliau juga merupakan panitia dari Inakraf. Kemudian juga sudah hadir juga Pak Aziz. Beliau adalah yang pegang kendali terkait dengan Inakraf digital gitu ya. Nanti kita akan nanya-nanya Inakraf digital itu kayak apa dan bagaimana segala macamnya. Nah, yang pertama kita ingin sebetulnya ngobrol dengan Ibu Hedi ini terkait dengan Inakraf. Dan ini merupakan suatu kebanggaan untuk masyarakat Jawa Barat karena pada Inakraf 2022 ini ikonnya ikon Jawa Barat. Sehingga bangunannya ini pun sudah didesain oleh Pak Gubernur kita, Pak Ridwan Kamil. Kemudian nuansa musik dan segala macam ini merupakan mewakili Jawa Barat. Nah, tapi kembali lagi, sebetulnya pasti di sini ada maksudnya. Mengapa tiap tahun ada ikon, ada apa dan segala macam. Mungkin Ibu Hedi bisa menjelaskan sedikit terkait dengan hal itu, Ibu, mangga? Ya, terima kasih Kang Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah tahun ini Inakraf ke-22 diselenggarakan sesudah 2 tahun pandemi. Jadi merupakan Inakraf Reborn. Untuk ikon Inakraf ini sekarang itu kita untuk kedua kali. Kita dulu tahun 2001 merupakan Inakraf yang ketiga ya. Itu juga Jawa Barat. Jawa Barat. Berarti ya, sudah menunggu kita 20 tahun 20 ya? 20 tahun baru kita menjadi ikon lagi. Wah, luar biasa. Iya. Dan alhamdulillah di Inakraf ini kita sudah mendaftarnya dari tahun 2017. 2017 kita sudah mendaftar, cuman didahului oleh provinsi-provinsi lain yang menjadi ikon Inakraf. Wow. Berarti bersaing juga ya untuk mendapatkan ini ya. Betul. Ini pun kita hasil rebutan dengan yang Gorontalo itu ya Mas Ajis ya. Sulawesi. Dengan Lampung. Oh, Lampung juga. Ya, alhamdulillah Jawa Barat dipercaya menjadi ikon Inakraf 22. Kalau yang udah 2 kali nih, ini Jawa Baratnya kedua kali ya. Selain Jawa Barat, yang pernah 2 kali menjadi ikon siapa, Bu? Banyak ya, banyak Mas. Ada beberapa? Seperti Sumatera, Sulawesi itu ada yang banyak yang kedua kali. Oh, banyak yang kedua kali. Iya. Oke. Maka dari itu kita sangat berusaha dan alhamdulillah Inakraf Reborn itu diawali dengan ikon Jawa Barat. Ikon Jawa Barat. Dan sesudah menjadi ikon biasanya banyak sekali masyarakat yang antusias terhadap sosial budaya, kerajinan-kerajinannya. Jadi kita mempromosikan Jawa Barat sebagai ikon Inakraf ini. Jadi orang bisa fokus gitu melihat produk-produk Jawa Barat dan sosial budayanya seperti apa. Oke, ya tadi itu penjelasan mengapa ada ikon dan segala macam luar biasa ya. Jadi kalau cerita tadi, Jawa Barat ini adalah merupakan ikon yang 2022 ini sebagai Inakraf Reborn ya. Karena 2 tahun memang kita tidak menyelenggarakan Inakraf seperti ini. Nah, Inakraf Reborn ini pun memang disambut baik oleh Pak Gubernur. Kelihatannya filosofi membangunnya juga beda. Biasanya kan identitas daerah ya.
andaikan Jawa Barat identitasnya itu gedung sate gitu ya. Andaikan mungkin di daerah lain juga ya ada kekhasan sendiri. Sedangkan ini kelihatannya memang betul-betul tidak ada identitas khusus, tapi filosofinya juga memang berbeda karena ribbon tadi ini gitu ya. Itu mungkin yang pertama kita kolek pada pertemuan saat ini. Oh ternyata itu adalah maknanya dari penerapan ikon pada Inacraft 2022 ini. Nah, lebih lanjut kita akan bertanya sebetulnya ke Pak Ajis. Di sini ada Inacraft Digital. Nah, mungkin ada yang baru dengar Inacraft Digital dan mungkin kelihatannya tahun-tahun lalu, tahun lama belum ada ini yang namanya Inacraft Digital. Nah, mungkin kepada Pak Ajis mohon dijelaskan Inacraft Digital ini kayak apa, mulai kapan dan bagaimana, Pak? Mangga kami persilakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi Tehdi ya. Jadi Inacraft Digital ini kami godok konsepnya 2019. Jadi ketika kepemimpinan Pak Muhsin, kita Agustus ada pergantian pengurus pusat. Kita pengen bikin salah satunya untuk go digital gitu. Jadi ACP itu harus ya masuk ke dunia digital lah gitu. Kita rencananya tahun 2025. 2025. Rencana pencanangan itu karena pandemi ini dipercepat gitu kan ya. Jadi kami merencanakan kita udah bikin, pertama kami bikin aplikasi Inacraft, nanti semua teman-teman yang mau daftar Inacraft maupun ASAPI lewat aplikasi itu. Jadi kayak super aplikasi lah. Terus kemudian teman-teman yang komunikasi dengan antar daerah pakai aplikasi itu. Terus kedua, Inacraft kita jadikan marketplace. Jadi teman-teman yang mau daftar Inacraft lewat aplikasi dan bisa jualan di situ. Harapannya ketika teman-teman ini daftar di Inacraft marketplace, selain mereka 5 hari pameran di JCC, setahun kemudian bisa pameran di marketplace ini. Gratis, gitu. Itu Bagus juga ya. Nah, salah satunya menjadi pertimbangan kita pilih ikon Jawa Barat juga itu. Karena kita melihat Pak Ridwan Kamil sangat dekat dengan dunia digital dan kreatif ya. Kita pertimbangan ya off the record-nya di situ saya buka ya. Kita milih ke situ karena kita harapan bisa saling sinergi lah gitu Pak. Jawa Barat dengan ASEPI karena dengan salah satunya ke sana. Terus juga kami di Inacraft Ribbon ini kami Ribbon karena kita nggak sekedar offline juga. Kita juga ada pameran online, jadi istilahnya pameran hybrid, online, offline. Kita ada virtual exhibition dan juga teman-teman sendiri selain pameran di JCC juga pameran di dunia maya ini. Dunia maya. Gitu. Nah kali ini kita pesertanya dari Dinas Provinsi Perdagangan DIY, dari sponsor, pihak sponsor, kemudian dari beberapa teman-teman yang ikut mendaftarkan diri ikut pameran virtual. Total sekitar 125 peserta. Oh lumayan banyak ya, udah banyak juga ya itu udah mulai ya. Oh berarti balik lagi tadi filosofinya kenapa Inacraft ada Inacraft Digital. Jadi kelihatannya saat ini digital sudah tidak mungkin dihindari ya. Jadi andaikan memang menghindari ya berarti dying itu betul ya. Nah sehingga memang Inacraft juga ternyata up to date. Walaupun memang Inacraft sudah relatif lama dari sisi usia, tetapi kelihatannya kinerjanya ingin tetap juga up to date sehingga tadi ada digital. Nah, cuma ngomong-ngomong tadi Pak Ajis, Inacraft ini misalnya pameran di sini 5 hari dan bisa dilanjutkan secara digital sampai setahun, 2 tahun gitu ya seperti itu ya. Nah, marketplace-nya ini bisa dijelaskan nggak marketplace-nya itu apa, kemudian mekanismenya kayak gimana gitu Pak? Oke, jadi kita Inacraft, kita ada website namanya inacraft.co.id. Ini official Inacraft. Nah, di bagian di situ ada namanya Inacraft Marketplace. Inacraft. Seksi bagian kayak rumah Inacraft ini kita punya rumah digital. Salah satu ruangan namanya Inacraft Marketplace. Teman-teman di situ dan Inacraft Virtual Exhibition-nya. Jadi selain belanja juga melihat barang-barang secara digital. Galerinya ya. Jadi yang satu galeri kita intip apa saja, yang ini belanja-belanjanya gitu ya. Wah, ketika lihat barang bagus, diklik masuk ke Inacraft Marketplace belanja. Belanja gitu ya. Di situ. Oke. Berarti itu mekanismenya sama dengan digital yang lain ya, manakala terjadi transaksi segala macam, itu langsung si feeder atau si penjual itu langsung bisa merespon ke arah situ ya. Iya. Dan kami memang konsepnya kita nggak pengen kayak Tokopedia, nggak Shopee, kita
pengennya terbatas. Oh terbatas, Iya, jadi sellernya eksklusif ya. Iya. Nah ngomong-ngomong eksklusif berarti kan eksklusif itu kata lain dari dibatasi. Supaya bisa masuk itu gimana itu? Iya, teman-teman bisa daftar, tapi harus jadi anggota ASEPI dulu. ASEPI, oke, ASEPI oke, dulu oke, masuk oke. ke ASEPI, nanti kita kasih link untuk daftar di Inacraft Marketplace dan bisa jualan di situ. Oh, Kita kalau boleh sementara tahu free. kira-kira syaratnya untuk masuk di situ apa selain Iya. jadi anggota ASEPI ya? Nah, ke ASEPI kalau di teman-teman di daerah bisa hubungi ke ASEPI terdekat, misalkan dari Cimahi, dari Tasik, bisa ke Bandung. Ke Jawa Barat ya? Kota Hedi, Oh, ya, gitu kan. oke. Nah, pendaftaran Inacraft juga sama ke ASEPI, bukan ke yang lain. Gitu kan. Kita nggak memperbolehkan selain di ASEPI. ASEPI. Karena Inacraft ini yang punya ASEPI bukan orang lain. Gitu. Betul. Iya. Nah, ketika dapat ASEPI, teman-teman bisa masuk ke Inacraft Marketplace. Dan daftar pun nggak secara online bisa, tapi tetap ada verifikasi. Nah, yang membedakan antara Marketplace Inacraft dengan yang lain apa? Verifikasi ini. Iya. Karena penjualnya itu kita kenal dekat. Kalau Tokped kan verifikasi pakai KTP dan sebagainya. Kita enggak, kita dengan hati. Ya. Kenal, oh Pak ini jualan itu, rumahnya di sana, anaknya sekian gitu ya. Oh. Karena kan jadi, antar pengurus ya. Jadi terjamin ya. Insya Terjamin, Allah terjamin. bukan penjual abal-abal. Iya. Nah, gitu. Karena ini menjadi anggota ASEPI dulu, barulah bisa berproses ke arah sana. Iya. Jadi kalau bukan anggota ASEPI, ASEPI juga mana mau bertanggung jawab Iya. karena memang itu bukan anggota ASEPI gitu ya. Benar, Kak. Oh, siap. Makasih banget nih penjelasannya luar biasa nih. Nah, kemudian lebih lanjut kita tanya nih ke Bu Hedi. Bu Hedi sekarang ini yang dari Jawa Barat khususnya yang ikut serta tampil di sini ada berapa banyak gitu ya? Kemudian dibanding dengan sebelum-sebelumnya gimana nih yang saat ini walaupun kita tahu ya ini adalah tapi saya objektif aja. Ini baru pandemi segala macam, Inacraft sih udah rame gitu ya. Walaupun mungkin tidak seramai yang sebelumnya, tapi jujur juga nih dibanding dengan event-event sebelumnya maupun yang ada di sini, ini kelihatannya yang mulai rame gitu ya. Soalnya kita intip sebelum-sebelumnya, oh katanya sepi. Yang sebelumnya juga, oh sepi juga. Ini alhamdulillah rame gitu. Nah gimana ini balik lagi tadi UKM Jawa Barat yang terlibat di Inacraft 2022. Ada berapa dan bagaimana dari mana saja. Kemudian ada nggak kira-kira orientasi untuk ke depan supaya lebih menarik dan segala macam terkait dengan keikutsertaan UKM Craft menjadi member ASEPI. Nah. Iya. Untuk tahun sekarang karena biasanya Inacraft 1.300-an ya. Tahun sekarang kita masih tahun sekarang kita masih dalam keadaan pandemi belum normal. Kita sekarang itu Inacraft ada 875 stand. 875 Inacraft dari ini. full coupling, seandainya full coupling 1000. Iya, tadinya sebanyak 1.350-an. Okay. Jadi berkurang. Jadi jatah Jawa Barat pun ikut berkurang. Okay. Biasanya Jawa Barat mendapat 130 stand, kita sekarang mendapat 96 stand. Ya, itu termasuk dengan stand dinas. Stand dinas. Ya, untuk mandiri sendiri sebetulnya yang daftar itu banyak. Hanya kalau waktu kemarin itu Bandung ternyata levelnya tinggi untuk Omikron. Jadi dari 66 stand mandiri itu yang mundur itu 20. Bahkan tadinya 29. Iya, tadinya 29, tapi ngelihat kita semangat Inacraft akhirnya ada yang daftar lagi, menjadi akhirnya cuma 20 yang tidak ikut. Itu pun karena kan masih terpapar. Ya, seperti itu. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya dijumlahkan sebetulnya kita ininya sekitar 46 ditambah dengan dinas sekitar 23 ya. Iya, 23 betul. Ya, untuk Jawa Barat. Sama selain Jawa Barat juga Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain-lain juga yang mempunyai booth banyak juga, pengurangan banyak juga. Iya. Karena memang drastis ya dari 1.350-an menjadi 870. Iya. Cuman kalau misalnya kita mau objektif, ya untuk sekelas Inacraft saat rebound tadi karena mulai lagi, ya dengan menginjak awal 800 saja udah luar biasa. Karena saya yakin andaikan bukan Inacraft, ngadain acara pameran,
kayaknya belum nyampe deh 800, jauh itu 800 itu ya. Jadi Iya. ini awal yang luar biasa menurut saya sebagai rebound ya. Sehingga kalau kelipatan-kelipatannya waduh nanti sekarang sih 800. Tahun depan mungkin setengahnya aja, wah udah 1.200. Naik lagi 400, wah udah banyak itu. Udah full capacity kelihatannya. Iya, alhamdulillah kita juga bekerja sama dengan ada ASAP bekerja sama dengan Media Tama. Kita akhirnya free tiket juga ya. Dan sebetulnya ini kita excited ya, weekend ini kita ramai. Karena mengingat kita masih harus mengikuti prokes ya. Protokol kesehatan. Iya, protokol kesehatan betul, masih harus kita jalani. Betul. Iya. Cuman kalau misalnya untuk mandiri mungkin ya tergantung dari ininya ya, rezekinya masing-masing. Ada yang memang pendapatan masih sesuai seperti tahun-tahun kemarin, ada yang tidak. Tapi kan kita tahu bahwa ini itu Inacraft Reborn, jadi kita 2 tahun sudah off, kita mulai lagi, tapi masih dalam keadaan pandemi level 2 ya Jakarta ya. Oh iya. Iya, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih sekali saya sampaikan kepada Ibu Hedia Masari, kemudian satu juga ke Pak Aziz atas partisipasinya turut memberikan informasi yang sedikit banyak pasti akan ditangkap oleh masyarakat gitu ya. Nah, dan kepada UKM di bidang craft yang belum menjadi anggota ASEPI kayaknya rugi deh. Gitu ya. Kayaknya rugi deh. Soalnya sebetulnya Inacraft ini itu hajatnya ASEPI ya. Yang lain-lain segala macam ya memang kolaborasi ya. Cuman sebetulnya pemilik hajatnya itu adalah ASEPI. Jadi andaikan Anda bukan member ASEPI, ya lupakan untuk bermimpi untuk ikut di Inacraft gitu ya. Nah itu saja mungkin dari kami, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Aziz, kepada Ibu Hedia Masari, dan kepada pemirsa sekalian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Demikian untuk acara Talkshow Ngobrol Ringan pada sore hari ini. Kami sampaikan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampe.